Bab 1. Pemuda dari desa terpencil. Di ujung timur sebuah benua kecil yang tak pernah diperhatikan sekte-sekte besar, tersembunyi sebuah desa sederhana bernama Kiange. Desa ini hanyalah titip kecil di peta, dikelilingi pegunungan dan hutan yang sunyi. Penduduknya hidup sederhana. Mereka menanam padi, berburu binatang, dan sesekali melatih bela diri sekadar untuk mempertahankan diri dari ancaman luar. Namun, meski sederhana, desa ini memiliki satu tradisi penting. Setiap tahun, para pemuda desa akan diuji kemampuannya dalam menyerap energi bela diri. Ujian itu menentukan apakah seorang pemuda layak memasuki sekte atau hanya akan menjadi petani biasa sepanjang hidupnya. Di antara pemuda-pemuda itu, ada seorang yang selalu menjadi bahan ejekan. Namanya Ziohan, seorang pemuda kurus dengan wajah pucat, mata sayu, dan tubuh yang tampak rapuh. Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang rajin berlatih namun tak pernah sekalipun berhasil menyalakan batu tes energi. Ziohan, menyerahlah, batu tes bahkan tak mengenalmu, kau hanya membuang waktu. Begitulah teriakan para pemuda desa yang sering terdengar. Kau hanyalah sampah, tak berbakat. Apa kau pikir dengan berarti tanpa henti, nasibmu akan berubah? Ejek yang lain sambil tertawa. Setiap kata hinaan menusuk hati Ziohan. Namun ia hanya menunduk, menggenggam erat tangannya, menahan gemetar yang ingin meledak. Di dalam dadanya ada luka yang tak terlihat, tapi juga ada api kecil, sebuah tekad yang tak pernah padam. Malam itu setelah semua orang tertidur, Ziohan duduk seorang diri di tepi hutan. Langit dipenuhi bintang dan suara jangkrik menggema. Ia menatap ke atas, matanya kosong. Bibirnya bergetar. Kenapa dunia ini begitu kejam padaku? Aku berusaha, aku berlatih, tapi tak ada yang berubah. Bahkan energi dasar pun menolak keberadaanku. Bisiknya lirih. Saat air mata hampir jatuh, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam tubuhnya muncul aliran asing. Aliran itu tidak bercahaya, tidak berwarna, tidak bersuara. Tak ada aura, tidak ada panas, tidak ada dingin. Namun anehnya, Ziohan bisa merasakannya dengan begitu jelas. Seolah seluruh nadinya dipenuhi aliran baru yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menggerakkan tangannya sendiri, lalu merasakan sensasi aneh itu menyelimuti setiap otot, setiap tetes darah, bahkan setiap denyut jantungnya. Apa ini? Kenapa aku bisa merasakannya, tapi tidak bisa melihatnya? Ia menggerakkan tangannya tanpa sadar. Angin malam berhembus membawa sehelai daun kering. Daun itu seharusnya menyentuh kulitnya. Namun sebelum menempel, tiba-tiba hancur menjadi debu yang berterbangan. Mata Ziohan membelalak. Tubuhnya membeku. Ini kekuatan. Kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang tidak bisa disentuh. Tapi nyata. Perlahan, ia menarik nafas panjang, merasakan aliran itu semakin menyatu dengan tubuhnya. Dan dalam keheningan malam itu, Ziohan sadar, ia telah mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di dunia ini. Sebuah kekuatan murni, kekuatan tak kasat mata, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur, dan tidak bisa dilawan. Kekuatan yang akan mengubah segalanya. Dan malam itu, tanpa seorang pun menyadarinya, seorang pemuda lemah dari desa kecil bernama Kiange telah memulai jalan yang kelak akan membuat seluruh benua bergetar. Bab 2. Ujian desa. Fajar menyingsing di desa Kiange. Udara pagi membawa hawa dingin dari pegunungan, namun juga menyimpan ketegangan. Hari itu adalah hari yang paling dinanti sekaligus paling menegangkan. Setiap tahun, ujian desa. Lapangan luas di tengah desa dipenuhi oleh warga. Para tetua duduk di kursi batu, sementara para pemuda desa berbaris di depan batu tes energi. Sebuah monumen tua yang mampu menunjukkan tingkat bakat seseorang. Satu persatu, pemuda melangkah maju. Mereka meletakkan telapak tangan di atas batu, lalu cahaya muncul. Biru pucat, merah terang, kadang hijau berkilau. Setiap warna disambut sorak-sorai atau bisik-bisik kagum. Hebat, anak itu bisa menyerap energi tingkat menengah. Lihat, cahaya merah. Itu tandanya ia punya bakat api, bisa masuk ke sekte api. Sorak-sorai bergema, namun semua itu hanyalah musik penghinaan di telinga Ziohan, karena ia tahu
Pada akhirnya semua mata akan tertuju padanya. Ketika namanya dipanggil, suasana seketika berubah. Tawa kecil terdengar, bisik-bisik menyebar. Xiaohan lagi, untuk apa? Setiap tahun sama saja. Sudahlah, ini hanya buang waktu. Xiaohan menarik nafas dalam. Ia melangkah maju, berdiri di depan batu itu. Tangannya sedikit bergetar. Ia tahu, hasilnya pasti tak berubah. Batu itu tidak akan pernah menunjukkan cahaya untuknya. Ia menempelkan telapak tangannya di atasnya. Beberapa saat hening, semua menunggu. Batu itu tetap hitam, tanpa sedikit pun cahaya. Seperti yang sudah diduga. Tawa pecah dari kerumunan. Hahaha, sudah kukira, si sampah tetaplah sampah. Lihat, bahkan batu pun menolak keberadaannya. Xiaohan menggeretakkan giginya. Hatinya perih, namun wajahnya tetap datar. Hanya ada tatapan dingin yang tak lagi berisi air mata. Karena malam sebelumnya, ia tahu kebenaran. Ia memiliki kekuatan. Hanya saja, bukan kekuatan yang bisa dilihat oleh batu itu. Tetua desa menggeleng pelan. Xiaohan, kau tak berbakat. Mulai hari ini, berhentilah memaksakan dirimu. Desa tidak bisa menghabiskan sumber daya untuk seseorang tanpa masa depan. Kata-kata itu menusuk namun di dalam diri Xiaohan, kekuatan murni itu bergetar seakan menolak hinaan yang ditujukan pada tuannya. Dalam hati Xiaohan berbisik, kalian boleh menertawakanku, tapi suatu hari nanti kalian akan tahu, batu tes kalian tidak bisa mengukur kekuatanku. Dan saat hari itu tiba, dunia akan berlutut di hadapanku. Ia menunduk sebentar lalu mundur dengan tenang. Di balik hinaan, ia menyimpan senyum tipis, karena hanya ia yang tahu ia bukan lagi Xiaohan yang sama. Hari ujian itu di mata semua orang, Xiaohan tetaplah sampah tanpa bakat. Namun kenyataannya, hari itu adalah langkah pertama dari kelahiran seorang legenda. Bab 3. Kekuatan yang disembunyikan. Sejak ujian desa, nama Xiaohan semakin jatuh. Orang-orang desa menertawakannya, menyebutnya beban yang tak berguna. Bahkan beberapa tetua terang-terangan berkata, anak itu hanya akan menyusahkan desa. Lebih baik ia berhenti bermimpi dan hidup sebagai petani biasa. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa di balik ketenangan wajahnya, Xiaohan menyembunyikan rahasia besar. Kekuatan murni itu, aliran tak kasat mata yang lahir di malam sunyi, terus bersemayam di tubuhnya. Ia merasakannya setiap kali bernafas, setiap kali darahnya mengalir. Malam demi malam, saat semua orang terlelap, Xiaohan diam-diam berlatih di hutan. Ia duduk bersila di atas batu, menutup mata, mencoba mengendalikan aliran misterius itu. Tidak ada cahaya, tidak ada aura, tidak ada tanda-tanda energi seperti latihan biasa. Namun tubuhnya semakin hari semakin berbeda. Ia mengangkat tangannya perlahan. Seekor nyamuk yang terbang mendekat, berhenti seketika, lalu jatuh mati bahkan sebelum menyentuh kulitnya. Xiaohan membuka matanya, menatap tenang. Kekuatan ini melindungiku. Ia seperti perisai, menolak segala hal yang mendekat. Bahkan, mampu menghancurkan apapun. Beberapa kali ia mencoba mengayunkan tinjunya ke batang pohon. Tidak ada energi terpancar, tidak ada jurus khusus. Namun setiap kali tangannya mendekat, kulit pohon itu retak dan hancur, seolah ada kekuatan tak terlihat yang meremukkannya. Xiaohan tersenyum tipis. Inilah alasannya kenapa batu tes tak bisa mendeteksiku. Kekuatan ini tidak sama dengan energi bela diri biasa. Ia tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur, tidak bisa dipahami oleh siapapun. Namun ia juga sadar, jika terlalu cepat memperlihatkan kemampuannya, ia akan menjadi sasaran ketakutan, bahkan mungkin akan diburu. Dunia tidak pernah ramah pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Maka ia memilih diam, menyembunyikan segalanya. Di depan orang-orang desa, ia tetap tampak sebagai pemuda lemah yang tak berdaya. Ia menerima hinaan dengan wajah tenang, meski di balik hatinya ada api yang terus menyala. Hingga suatu malam, ketika ia kembali ke hutan, ia mendengar suara jeritan. Seorang anak kecil desa dikejar oleh binatang buas tingkat rendah.
Taring binatang itu berkilat di bawah cahaya bulan, siap merobek tubuh mungil sang anak. Tanpa berpikir panjang, Xiao Han berlari. Ia melompat, meraih anak itu dan memeliuknya erat. Binatang itu menerkam dengan kekuatan penuh, namun sesuatu yang tak terlihat menghentikannya. Tubuhnya terpental ke belakang, darah muncrat dari mulutnya seakan dihantam kekuatan maha dahsyat. Anak kecil itu menangis ketakutan, namun Xiao Han hanya tersenyum menepuk bahunya pelan. "Tenanglah, kau sudah selamat." Keesokan harinya, kabar menyebar. Orang-orang heran bagaimana seorang pemuda sampah bisa selamat dari terjangan binatang buas tanpa luka sedikit pun. Sebagian menganggap itu kebetulan, sebagian lagi hanya menggeleng tak percaya. Hanya Xiao Han yang tahu kebenarannya. Kekuatan murni itu telah menunjukkan taringnya, dan ia sadar ini baru permulaan. Di balik hinaan yang terus menimpanya, Xiao Han kini memiliki rahasia yang tak seorang pun bisa curi. Sebuah kekuatan yang ia sembunyikan hingga tiba waktunya dunia dipaksa untuk menyaksikan sendiri. Bab 4. Serangan binatang buas. Beberapa hari setelah kejadian Xiao Han menyelamatkan anak kecil di hutan, desa Qinghe kembali hidup seperti biasa. Sawah digarap, anak-anak berlarian, dan para pemuda berlatih dengan semangat. Namun ketenangan itu hanyalah ilusi singkat. Malam itu, bulan purnama menggantung tinggi. Angin dari pegunungan membawa bau amis yang pekat. Anjing-anjing desa menggonggong keras, ayam berkokok gelisah. Orang-orang mulai keluar rumah, cemas. Tiba-tiba, suara rawan keras mengguncang langit. Pohon-pohon di tepi hutan roboh, tanah bergetar hebat. Dari kegelapan, muncul sosok raksasa. Serigala bunung bertanduk. Binatang buas tingkat menengah jauh lebih kuat dari apapun yang pernah dihadapi desa kecil itu. Matanya merah menyala, taringnya setajam pedang, dan di kepalanya tumbuh tanduk hitam berkilat yang memancarkan aura berbahaya. Sekali hentakan kakinya, tanah retak, debu membumbung. "Binatang buas! Semua orang cepat bersembunyi!" teriak seorang tetua desa. Kepanikan pecah. Anak-anak menangis, perempuan menjerit, dan para pria mencoba menghalangi dengan tombak sederhana. Namun, tombak itu patah dengan satu ayunan cakar serigala raksasa itu. Darah berceceran, seorang pemuda terlempar jauh, tubuhnya menghantam dinding rumah. Suara tangisan semakin keras. Desa Qinghe berada di ambang kehancuran. Di tengah kekacauan itu, Xiao Han terpaku terdiam. Dadanya berdegup kencang, tangannya mengepal. "Jika aku tetap diam, desa ini akan musnah. Orang-orang yang menertawakanku, orang-orang yang merendahkanku, mereka tetaplah bagian dari rumah ini." Kekuatan murni dalam tubuhnya bergetar, seakan merespons tekad hatinya. Rasanya seperti lautan yang tak terbatas, menunggu dilepaskan. Xiao Han melangkah maju. Orang-orang menoleh dengan tatapan terkejut. "Xiao Han, apa yang kau lakukan? Cepat lari, kau akan mati." Namun ia tidak menjawab. Langkah demi langkah, ia mendekati serigala bertanduk itu. Binatang buas itu meraung, tanduknya menyala, mengumpulkan energi hitam pekat. Dalam sekejap, ia meluncurkan serangan mematikan ke arah Xiao Han. Semua orang menjerit ngeri. Namun, sebelum energi itu menyentuhnya, kekuatan murni dalam tubuh Xiao Han bangkit. Tidak ada cahaya, tidak ada suara ledakan, tapi serangan itu lenyap begitu saja. Hancur, seolah ditelan kekosongan. Mata serigala raksasa itu melebar. Ia meraung marah dan melompat. Cakar raksasanya mengayun, cukup untuk merobek manusia menjadi serpihan. Namun sekali lagi, cakar itu terhenti sebelum menyentuh Xiao Han. Tubuh serigala itu terpental keras ke belakang, menghantam tanah hingga menciptakan kawah besar. Hening. Semua orang terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Xiao Han berdiri di tengah lapangan, wajahnya tenang, rambutnya berkibar tertiup angin malam. Binatang buas itu bangkit terhumbang-hambung, namun tatapan marahnya kini dipenuhi ketakutan. Xiao Han mengepalkan tinjunya. Ia melangkah sekali lagi, dan tanpa jurus, tanpa cahaya, tanpa energi yang bisa dilihat siapapun, serigala bertanduk itu roboh. Nafasnya terhenti,
Tubuhnya tak lagi bergerak. Sorak-sorai tidak terdengar. Tidak ada yang berani bersuara. Semua mata hanya menatap Xiaohan dengan kebingungan dan ketakutan. Bagaimana mungkin pemuda yang disebut sampah bisa menjatuhkan binatang buas tingkat menengah dengan mudah? Xiaohan menatap bangkai serigala itu, lalu mengalihkan pandangannya pada langit malam. Senyum tipis muncul. Inilah kekuatan murni, kekuatan yang tak seorang pun bisa memahami. Dan mulai sekarang, jalan hidupku tidak akan pernah sama. Bab 5. Perpisahan dari Desa Qinghe. Pagi setelah peristiwa serangan binatang buas, Desa Qinghe masih diliputi kebisuan. Bau darah masih tercium di udara, sisa kehancuran terlihat di sudut-sudut desa. Namun, di tengah luka itu ada rasa syukur yang tak bisa disembunyikan. Kita masih hidup, semua karena Xiaohan. Benarkah itu? Aku tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin dia, yang bahkan tak bisa menyalakan batu tes energi, bisa mengalahkan seekor serigala bertanduk? Bisik-bisik seperti itu menyebar. Ada yang berterima kasih, ada pula yang penuh keraguan. Sebagian warga bahkan mulai menatap Xiaohan dengan rasa takut. Karena kekuatan yang tak bisa dijelaskan seringkali dianggap sebagai kutukan, bukan anugerah. Namun Xiaohan tidak memperdulikan semua itu. Ia tahu waktunya di desa sudah berakhir. Tempat ini terlalu sempit bagi langkahnya. Pagi itu, ia berdiri di tepi hutan membawa sebuah bungkusan kecil berisi pakaian sederhana dan sepotong roti kering. Tak ada harta, tak ada pedang, tak ada pusaka, hanya tekad yang ia bawa. Ia menatap sekali lagi pada rumah-rumah sederhana, jalan tanah berdebu, dan sawah yang hijau membentang. Semua itu adalah tempat ia tumbuh, tempat ia tertawa dan menangus. Meski penuh hinaan, di sanalah ia mengukir kenangan. Beberapa anak kecil berlari menghampirinya. "Kakak Xiaohan, apa kau benar-benar akan pergi?" Xiaohan tersenyum lembut, mengusap kepala mereka. "Ya, dunia ini luas. Aku ingin melihatnya. Jangan takut, suatu hari nanti aku akan kembali." Tetua desa datang perlahan, wajahnya penuh keriput dan mata yang lelah. Ia menatap Xiaohan lama sebelum akhirnya berkata, "Nak, aku tidak tahu kekuatan apa yang kau miliki. Tapi aku tahu satu hal. Malam itu, kau telah menyelamatkan nyawa kami semua. Jika kau memilih pergi, pergilah dengan tenang. Dunia di luar sana berbahaya, tapi mungkin hanya di sanalah jalanmu berada." Xiaohan membungkuk hormat, tidak menyimpan dendam pada hinaan masa lalu. "Terima kasih tetua, aku akan selalu mengingat desa Qinghe. Tempat kecil ini adalah rumahku." Tanpa banyak kata, ia melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat, namun hatinya mantap. Jalan setapak di tepi hutan itu kini menjadi gerbang menuju dunia yang lebih luas, dunia yang penuh sekte besar, para jenius, dan pertempuran yang jauh melampaui imajinasi. Angin pagi bertiup lembut mengibaskan rambutnya. Burung-burung terbang dari dahan ke dahan seakan ikut mengiringinya. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Karena ia tahu, seorang seperti dirinya tidak ditakdirkan untuk tetap tinggal di desa kecil. Xiaohan telah memulai perjalanan solonya. Perjalanan seorang pemuda dengan kekuatan murni yang tak kasat mata, kekuatan yang kelak akan menentang seluruh benua. Dan di balik langkah tenangnya, dunia luas sudah menunggu, dengan ujian-ujian yang jauh lebih mengerikan. Bab 6. Perjalanan awal. Sejak meninggalkan desa Qinghe, langkah Xiaohan menapaki jalan tanah berliku, melewati hutan lebat, sungai deras, hingga perbukitan sepi. Ia hanya membawa bungkusan kecil dan tekad yang tak tergoyahkan. Hari-hari awal perjalanannya terasa sunyi. Ia makan buah liar, minum dari aliran sungai, dan tidur di bawah pohon. Namun kesunyian itu bukanlah beban baginya.
Justru di setiap detik, ia merasakan kekuatan murni dalam tubuhnya semakin menyatu, semakin kokoh. Kadang saat ia berlatih dalam hening malam, binatang buas mendekat. Namun begitu berjarak beberapa langkah, tubuh mereka mendadak gemetar, meraung ketakutan, lalu melarikan diri. Xiao Han hanya duduk tenang, menyadari bahwa kekuatan tak kasat mata itu telah menjadi perisai alami yang bahkan makhluk liar pun bisa rasakan. Suatu sore, di sebuah persimpangan jalan menuju kota perbatasan, ia melihat sekelompok pengembara muda. Mereka mengenakan jubah rapi dengan lambang sekte berwarna emas di dada. Suasananya gagah, dengan pedang di punggung dan aura energi yang jelas bergetar. "Itu sekte besar," bisik Xiao Han dalam hati. Ia berdiam, mengamati dari kejauhan. Para pengembara itu berbincang dengan percaya diri. "Kita sudah hampir sampai ke kota Yunlong. Di sana akan ada turnamen kecil antar sekte. Aku dengar pemenangnya bisa mendapatkan tiket menuju benua besar." Mudah saja. Dengan kekuatan kita, siapa yang bisa menandingi? Mungkin dia bahkan tidak bisa menyalakan batu tes energi. Xiao Han hanya diam. Ia terbiasa dengan hinaan, namun di dalam hatinya ia berbisik, "Kalian boleh meremehkanku sekarang, tapi suatu hari nanti, di medan yang sama, aku akan menunjukkan bahwa kekuatan murni ini tak terkalahkan." Malam pun tiba. Para pengembara itu berlalu meninggalkan debu jalanan. Xiao Han sambil duduk di bawah pohon menatap bintang-bintang yang bertaburan. Ia mengepalkan tangannya. Kota Yunlong, turnamen antar sekte, benua besar. Itulah langkah selanjutnya. Dunia tidak akan mengenalku sebagai sampah dari desa Qinghe. Dunia akan mengenalku sebagai Xiao Han, pemuda yang tidak bisa dikalahkan. Dengan tekad membara, ia melanjutkan perjalanannya menuju kota pertama dalam hidupnya. Dan setiap langkahnya kini terasa lebih ringan, seakan bumi sendiri memberikan jalan bagi kelahiran seorang legenda. Bab 7. Penolakan sekte. Setelah berhari-hari berjalan kaki, akhirnya Xiao Han tiba di gerbang kota Yunlong. Kota itu bagaikan dunia lain dibanding desa Qinghe. Tembok batu menjulang tinggi, pasar ramai dengan pedagang dari berbagai daerah, dan para praktisi bela diri berkelana dengan jubah sekte yang berkilau. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah pengumuman besar ditempel di papan kota. Penerimaan murid baru Sekte Langit Hijau. Sekte itu adalah salah satu sekte ternama di benua kecil, dikenal dengan ajaran pedang dan teknik pernafasan langit yang sangat kuat. Xiao Han menatap papan itu, matanya berkilat. Ini kesempatan. Jika aku bisa masuk sekte, aku bisa melangkah lebih jauh. Dunia luas tidak bisa dijelajahi seorang diri selamanya. Ia mendaftar bersama ratusan pemuda lain. Suasana penuh antusias. Setiap orang bersemangat menunjukkan bakat mereka. Ujian dimulai. Para tetua sekte duduk di kursi tinggi, menilai satu persatu peserta. Para pemuda maju meletakkan tangan di batu tes. Cahaya menyala, biru, merah, hijau, masing-masing menunjukkan potensi mereka. Sorak-sorai menggema, para tetua mengangguk puas. Akhirnya giliran Xiao Han. Ia melangkah maju. Kerumunan berbisik, beberapa tertawa. "Itu dia, yang kurus itu. Sepertinya hanya buang-buang waktu. Aku bertaruh batu itu bahkan tidak akan berkedip." Xiao Han meletakkan tangannya. Seperti yang ia duga, batu itu tetap gelap. Tak ada cahaya, tak ada tanda apapun. Hening sejenak, lalu tawa pecah. Benar saja, sampah tetaplah sampah. Dia bahkan lebih buruk dari pemula biasa, sama sekali tidak ada energi. Tetua sekte yang duduk di depan mengerutkan kening. Suaranya dingin, penuh cemoohan. "Anak ini benar-benar tidak berguna. Kau datang kemari untuk apa? Bermimpi jadi murid sekte. Kau bahkan tidak pantas membersihkan lantai sekte kami." Kata-kata itu menusuk telinga semua orang. Namun bagi Xiao Han, hatinya tetap tenang. Ia sudah terbiasa dengan hinaan. Tetua itu berdiri, menatapnya tajam.
Dengar baik-baik bocah desa. Dunia bela diri bukan tempat untuk orang sepertimu. Kembalilah ke ladangmu, jadilah petani. Jangan berani-berani membawa aib di depan sekte besar. Sorak tawa kembali meledak, mengejek tanpa ampun. Xiaohan menunduk sejenak, lalu perlahan ia mengangkat kepalanya. Matanya tenang, namun di dalamnya ada api yang menyala. Kalian semua menertawakanku sekarang, tapi ingat kata-kataku. Suatu hari nanti, aku akan berdiri di tempat yang lebih tinggi dari sekte kalian. Dan saat itu tiba, dunia akan menyadari bahwa kalian telah menolak seorang yang tak terkalahkan. Tetua itu mendengus marah. Berani sekali mulutmu, bocah. Cepat enyah dari sini, sebelum aku benar-benar menghancurkanmu. Xiaohan tidak menawan. Ia berbalik, berjalan keluar dengan langkah tenang. Sorak tawa, hinaan, dan cemoohan terus menghujani punggungnya. Namun di setiap langkah, tekadnya semakin kokoh. Di dalam hatinya ia bersumpah, jika sekte menolakku, maka aku akan menciptakan jalanku sendiri. Kekuatan murni ini sudah menuntunku sejak awal. Kini, aku hanya perlu memahami apa sebenarnya hakikatnya. Hari itu Xiaohan pergi dengan hinaan menempel di namanya. Tapi ia tahu, suatu hari nanti, nama yang sama akan mengguncangkan seluruh benua. Bab 8. Rahasia Latihan Sunyi. Setelah diusir dan dihina di depan umum oleh Sekte Langit Hijau, Xiaohan meninggalkan kota Yunlong tanpa menoleh lagi. Hatinya tidak dipenuhi kemarahan, melainkan tekad yang lebih tajam dari pedang. Ia tahu, jalan yang ia pilih bukan jalan biasa. Malam itu, ia berjalan ke arah hutan pegunungan di luar kota. Hutan itu sepi, dipenuhi kabut tebal dan suara serangga malam. Di sanalah, di tengah kesunyian yang menelan segalanya, Xiaohan berhenti. Ia duduk bersila di atas batu besar yang lembab, menutup mata dan mengatur nafas. Aku tidak butuh pengakuan sekte. Kekuatan murni ini sudah menuntunku sejak awal. Kini, aku hanya perlu memahami apa sebenarnya hakikatnya. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Angin malam bertiup lembut, namun seolah ada pola tersembunyi dalam hembusannya. Suara dedaunan yang bergesekan, gemericik air dari sungai kecil, bahkan detak jantungnya sendiri, semuanya seperti menyatu, bagaikan melodi tak terlihat. Xiaohan tenggelam dalam perasaan itu. Ia menarik nafas panjang, lalu membiarkan pikirannya kosong. Tidak ada rasa sakit, tidak ada hinaan, hanya dirinya dan kekuatan murni yang berdenyut di dalam tubuh. Perlahan ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Kekuatan ini bukan berasal dari dunia luar. Ia bukan energi, bukan elemen, bukan teknik, melainkan fondasi. Ia adalah inti dari keberadaan itu sendiri. Semakin ia menyelami, tubuhnya mulai bergetar. Tidak ada cahaya, tidak ada ledakan, namun seluruh hutan mendadak hening. Burung yang tadinya berkicau terdiam, serangga berhenti bersuara, bahkan angin seolah terhenti satat. Alam merespon dirinya. Tiba-tiba, dalam benaknya muncul gambaran, sebuah pusaran hitam tanpa wujud menghisap dan meniadakan segala bentuk energi. Namun di balik kehampaan itu, ada sebuah kekuatan tak terbatas, murni dan abadi. Xiaohan tersentak, matanya terbuka. Aku mengerti, inilah alasannya tak bisa dideteksi, karena kekuatan murni ini berada di luar batasan semua energi yang dikenal di dunia. Ia tidak terlihat, tidak terikat, dan tak terkalahkan. Perasaan damai menyelubungi dirinya. Ia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, ia merasa benar-benar menyatu dengan jalan yang ia pilih. Malam itu, Xiaohan tidak tidur. Ia terus duduk bersila, membiarkan tubuh dan jiwanya larut dalam harmoni alam. Dan ketika fajar menyingsing, ia membuka mata dengan pandangan baru, tenang, dalam, penuh cahaya tekad. Aku tidak butuh sekte untuk membimbingku. Alam semesta inilah guruku. Dan selama aku berjalan di jalan kekuatan murni, tak ada siapapun yang bisa menghentikanku. Di ufuk timur matahari terbit perlahan, menyinari tubuhnya yang duduk sendirian di tengah kabut. Seorang pemuda dari desa kecil yang dianggap sampah oleh dunia, kini melangkah ke takdirnya sendiri.
Xiaohan telah menemukan rahasia pertamanya, pencerahan sunyi dari kekuatan murni yang tak kasat mata. Bab 9. Murid Sekte Arogan. Beberapa hari setelah mendapatkan pencerahan di hutan sunyi, Xiaohan kembali menapaki jalan setapak menuju desa-desa kecil. Ia tidak mencari masalah, hanya berjalan dengan tenang, menikmati udara segar pegunungan. Namun takdir seringkali mempertemukan manusia dengan cobaan. Di persimpangan jalan berbatu, ia bertemu sekelompok pemuda berseragam hijau kebiruan. Di dada mereka tersemat lambang Sekte Langit Hijau, sekte yang menolaknya beberapa waktu lalu. Mereka berjalan angkuh, suara tawa dan cemoohan bergema di jalan sepi itu. Salah seorang dari mereka, seorang pemuda dengan wajah sombong, melirik Xiaohan dari ujung kepala hingga kaki. "Hei, bukankah ini bocah desa yang ditolak masuk sekte kita? Hahaha, dunia benar-benar sempit." Teman-temannya ikut tertawa. "Kau benar, aku ingat wajahnya. Batu tes bahkan tidak bereaksi sedikit pun. Sampah yang tak punya bakat. Dan sekarang dia berani berjalan di jalan yang sama dengan kita." Xiaohan berhenti, menatap mereka dengan tenang. Tidak ada amarah, tidak ada dendam di wajahnya. Hanya ketenangan yang membuat mereka merasa diremehkan. Pemuda sombong itu melangkah maju, menepuk bahu Xiaohan kasar. "Hei, dasar sampah! Kau tahu, hanya orang berbakat yang pantas berjalan di jalan ini. Bocah sepertimu seharusnya merangkak, bukan berdiri sejajar dengan kami." Suara tawanya memekakkan telinga. Namun, Xiaohan tetap diam. "Apa kau tuli, ha?" Pemuda itu mengangkat tangan, hendak menampar wajah Xiaohan di depan teman-temannya. Gerakan cepat, penuh penghinaan. Namun tepat saat telapak itu hampir menyentuh wajah Xiaohan, sesuatu yang tak terlihat bergetar di udara. Dum! Pemuda itu terpental ke belakang, jatuh keras ke tanah, wajahnya pucat ketakutan. Semua murid sekte itu terdiam, mata mereka melebar, mereka tidak melihat apapun, tidak merasakan energi apapun, tapi sahabat mereka jelas dihantam oleh sesuatu. Xiaohan melangkah maju perlahan, matanya menatap lurus, suaranya tenang tapi menusuk. "Ingat baik-baik, jangan pernah menyentuhku tanpa izinmu sendiri. Karena sekali kau melakukannya, konsekuensinya bisa menjadi akhir dari hidupmu." Pemuda itu menggigil, wajahnya merah campur malu. Dia berteriak marah untuk menutupi rasa takut. Kau berani melawan murid Sekte Langit Hijau? Kau akan menyesal, dasar sampah." Namun, tatapan Xiaohan membuat suaranya melemah. Ada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami, kekuatan yang tak terlihat, tapi membuat mereka merasa sesak, seolah dinding tak kasat mata menekan tubuh mereka. Xiaohan tidak mengejar, tidak pula melukai lebih jauh. Ia hanya berjalan melewati mereka. Langkahnya tenang, meninggalkan sekelompok murid arogan itu membeku di tempat. Di belakangnya, bisikan ketakutan terdengar diam-diam. "Apa-apaan tadi itu? Aku tidak bisa merasakannya sama sekali." Dia bukan sampah biasa. Dia monster." Hari itu, rumor mulai menyebar diam-diam. Bocah desa yang dulu ditolak sekte ternyata menyimpan kekuatan aneh yang bahkan murid resmi pun tidak bisa pahami. Dan itu hanyalah permulaan. Bab 10. Pertarungan pertama yang sebenarnya. Setelah insiden di jalan berbatu itu, para murid Sekte Langit Hijau tidak bisa menerima rasa malu mereka. Terlebih pemuda sombong yang dipermalukan, hatinya dipenuhi dendam. Malam itu juga, ia mengumpulkan beberapa murid sekte tingkat menengah, berniat memberi pelajaran pada Xiaohan agar namanya tidak lagi dipandang rendah. Keesokan harinya, di tepi sungai pegunungan yang jernih, Xiaohan sedang duduk bersila, membiarkan pikirannya menyatu dengan aliran air yang berkilau di terpa cahaya matahari. Suara langkah-langkah kasar mendekat, dan sekelompok pemuda berbaju hijau muncul dengan wajah penuh kebencian. "Itu dia, bocah sampah itu!" teriak salah seorang di antara mereka. Pemuda sombong yang kemarin dihina balik melangkah ke depan, matanya penuh api dendam. "Xiaohan, kau berani mempermalukan aku di depan saudara-saudara sekte?
Hari ini, aku akan pastikan kau tidak bisa berdiri lagi. Xiao Han membuka mata perlahan, menatap mereka dengan tenang. Tidak ada amarah, tidak ada dendam di wajahnya, hanya ketenangan yang membuat mereka merasa diremehkan. Tawa ejekan pecah. Hahaha, kau pikir bisa melawan kami? Kami murid resmi sekte, kau hanyalah sampah desa. Dengan serentak, 3 orang maju sekaligus. Satu melancarkan pukulan dengan tinju lapis energi hijau. Satunya menendang dengan kecepatan angin, dan yang lain mengayunkan pedang bajak tipis. Gerakan mereka rapi, jelas hasil latihan bertahun-tahun. Namun sesaat sebelum serangan mereka menyentuh tubuh Xiao Han, sesuatu yang tak kasat mata berdenyut. Dum! Mereka bertiga terpental ke belakang, jatuh keras ke tanah, wajah mereka pucat ketakutan. Apa yang terjadi itu? Teriak salah seorang dengan suara serak. Xiao Han berdiri, tubuhnya tegap, matanya dingin, suaranya tenang tapi menusuk. Aku sudah berkata, jangan memaksaku. Pemuda sombong itu gigi gemeretak, menolak menyerah. Dia mengumpulkan seluruh kekuatan, mengeluarkan jurus pukulan sekte tingkat menengah. Udara bergetar, daun-daun beterbangan, dan energi hijau pekat meluncur bagaikan naga kecil menghantam ke arah Xiao Han. Namun, ketika tinju itu hampir sampai, kekuatan murni dalam diri Xiao Han bergetar sekali. Hum! Energi hijau itu lenyap saja begitu saja, seperti asap tertiup angin. Tanpa suara, tanpa ledakan, menghilang seolah tidak pernah ada. Murid sekte itu terpaku, mata mereka melebar, mereka tidak melihat apapun. Tidak merasakan energi apapun, tapi sahabat mereka jelas dihantam oleh sesuatu. Xiao Han melangkah maju perlahan. Matanya menatap lurus, suaranya tenang tapi menusuk. Ingat baik-baik, aku tidak akan membunuh kalian hari ini. Tapi jika kalian datang lagi dengan niat yang sama, jangan harap kalian bisa pulang hidup-hidup. Dengan itu ia berbalik, meninggalkan mereka yang terkulai lemah di tanah. Hari itu, untuk pertama kalinya, Xiao Han benar-benar menunjukkan pada dunia bahwa dirinya bukanlah sampah. Bahwa kekuatan murni yang tak kasat mata adalah perisai dan pedang yang tak bisa ditandingi. Dan sejak hari itu, namanya mulai dibisikkan dengan nada ketakutan. Bab 11. Kedatangan utusan sekte besar. Rumor menyebar lebih cepat daripada api yang menjilat hutan kering. Hanya dalam beberapa hari, kabar tentang seorang pemuda desa yang mampu meniadakan serangan energi dengan kekuatan tak terlihat telah sampai ke telinga banyak pihak. Murid-murid sekte langit hijau yang dipermalukan memilih diam, namun para pengamat di sekitar desa kecil itu tak bisa menutup mulut mereka. Nama Xiao Han mulai bergaung, meski samar, di lingkaran sekte-sekte besar. Pagi itu, desa sederhana yang tenang mendadak gempar. Dari kejauhan, terlihat barisan kuda berlapis baja, membawa bendera hitam bergambar naga emas. Para petani berlari ketakutan, anak-anak menangis sembunyi di balik rumah jerami. Utusan dari sekte naga emas, bisik seseorang dengan wajah pucat. Sekte naga emas adalah sekte besar dari benua timur, terkenal karena kekuatan fisik yang tak tertandingi. Mereka jarang bergerak untuk hal sepele, namun jika bendera mereka berkibar, artinya sesuatu yang besar sedang terjadi. Xiao Han yang baru saja kembali dari Sunai mendapati jalan desa dipenuhi debu. Pemimpin rombongan turun dari kudanya, seorang pria tegap, berjubah emas, dengan mata tajam seperti mata elang. Di sampingnya, seorang gadis muda berwajah dingin, aura tubuhnya memancar kuat meski ia hanya berdiri diam. Pemimpin itu menatap Xiao Han lurus. "Kau bernama Xiao Han?" Suara itu berat, bergema seperti petir yang menggema di langit tenang. Para penduduk desa terdiam, menahan nafas, menunggu jawaban pemuda desa yang selama ini mereka anggap biasa. Xiao Han menatapnya tanpa gentar. "Benar, aku Xiao Han. Apa urusan sekte besar sepertimu datang ke desa kecil ini?" Keributan kecil terdengar, keberanian Xiao Han membuat para tetua desa hampir pingsan. Namun pemimpin itu hanya tersenyum tipis. "Keberanianmu sesuai dengan rumor. Aku mendengar kau memiliki kekuatan yang dapat meniadakan energi bela diri. Apakah itu benar?" Xiao Han tidak menjawab langsung. Ia melangkah maju, udara di sekitarnya bergetar. Batu kecil di tanah retak perlahan dan aura tak kasat mata berdenyut halus.
Beberapa kuda sekte meringkik ketakutan, melangkah mundur dengan liar. Gadis berjubah emas di sisi pemimpin itu maju selangkah, matanya dingin namun penuh rasa ingin tahu. Ayah, benar adanya. Energi di sekitarnya tidak bisa kujelaskan. Seolah ada sesuatu yang menolak seluruh kekuatan. Pemimpin itu mengangguk perlahan, lalu menatap Xiaohan penuh wibawa. Pemuda, dunia ini jauh lebih luas daripada yang kau lihat. Banyak sekte besar yang akan mengincar kekuatanmu. Ada yang ingin merekrutmu, ada pula yang ingin menghancurkanmu. Pertanyaannya, apakah kau siap menghadapi badai yang akan datang? Xiaohan terdiam sejenak. Namun dalam sorot matanya, tidak ada keraguan. Jika dunia ingin mengincarku, maka aku akan berjalan melawan dunia itu. Dan aku tidak akan mundur. Suasana hening sesaat. Lalu tawa berat sang pemimpin meledak, mengguncang udara. Hahaha, bagus. Aku menyukai jawabanmu. Xiaohan, aku, Long Tian, penatua dari sekte naga emas, menawarkanmu kesempatan. Ikuti kami ke benua timur. Dunia yang sebenarnya menantimu di sana. Penduduk desa gemetar mendengar nama itu. Sementara Xiaohan hanya berdiri tegak, matanya menatap cakrawala jauh. Hari itu menjadi penanda awal perjalanan barunya. Dari desa terpencil menuju panggung benua besar yang tak terbatas. Bab 12. Perjalanan ke Sekte Naga Emas. Xiaohan berdiri di hadapan Long Tian, penatua Sekte Naga Emas. Tawaran itu begitu besar, sebuah jalan menuju benua timur, tempat sekte-sekte raksasa berdiri dan para ahli sejati berkumpul. Meski hatinya enggan bergantung pada siapapun, ia juga tahu bahwa tetap tinggal di desa kecil ini hanya akan membatasi langkahnya. Xiaohan menatap langit biru, seolah mencari jawaban pada awan yang berarak. Lalu perlahan, ia mengangguk. Baiklah, aku akan ikut. Dunia luas menantiku bukan? Senyum tipis terukir di wajah Long Tian. Bijak sekali. Mulai hari ini, namamu akan dicatat dalam catatan Sekte Naga Emas. Gadis berjubah emas di sisi Long Tian melirik Xiaohan sekilas. Matanya dingin, namun penuh rasa ingin tahu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya melangkah ke belakang ayahnya. Hari itu juga, Xiaohan meninggalkan desa kecil tempat ia dilahirkan. Penduduk desa menatap dengan campuran kagum dan takut, sebagian bahkan menunduk menyadari bahwa pemuda yang dulu mereka hina, kini sudah melangkah jauh meninggalkan mereka. Perjalanan menuju benua timur bukanlah hal mudah. Mereka menunggangi kuda baja yang melaju cepat, melintasi hutan lebat, gurun yang sunyi, hingga pegunungan tinggi berselimut kabut. Dalam perjalanan, Long Tian sering melirik Xiaohan seolah menilai keteguhan hati pemuda itu. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, rombongan berhenti di sebuah padang rumput luas. Api unggun menyala dan para pengawal sekte berjaga. Xiaohan suduk sila sedikit terpisah, membiarkan pikirannya menyatu dengan desiran angin malam. Gadis berjubah emas itu akhirnya menghampirinya. Namaku Long She. Mulai hari ini, kita adalah sesama murid Sekte Naga Emas. Namun jangan salah paham, aku tidak akan menganggapmu timan dengan mudah. Xiaohan membuka mata, menatapnya dengan tenang. Aku tidak mencari teman. Aku hanya mencari jalanku sendiri. Jawaban itu membuat Long She terdiam sesaat, lalu mendengus kecil sebelum berbalik. Namun dalam hatinya, rasa penasaran terhadap Xiaohan semakin membesar. Hari-hari perjalanan berikutnya penuh tantangan. Serangan binatang buas tingkat tinggi beberapa kali menguji mereka. Para murid biasa hampir mengalami kesulitan, namun setiap kali ancaman mendekat, Xiaohan berdiri tenang. Serangan cakar, taring, atau energi liar dari binatang buas itu lenyap saja begitu mendekat, seolah diniadakan oleh kekuatan tak kasat mata. Beberapa kuda sekte meringkik ketakutan, melangkah mundur dengan liar. Setelah berminggu-minggu perjalanan, akhirnya mereka tiba di kaki sebuah mountain raksasa. Kabut emas melingkupi puncaknya, suara naga samar terdengar dari balik awan. Gerbang batu hitam menjulang tinggi, dijaga patung naga yang seakan hidup. Long Tian turun dari kudanya, menatap Xiaohan. Inilah tempatnya, Sekte Naga Emas. Mulai sekarang, dunia barumu menanti di sana. Xiaohan berdiri tegak, matanya menatap gerbang megah itu. Dalam dadanya, tidak ada rasa gentar, hanya ketenangan yang dalam. Hari itu, langkah Xiaohan resmi memasuki dunia sekte besar.
Dunia di mana kekuatan, darah dan ambisi bercampur menjadi satu. Dunia yang akan menguji seberapa jauh kekuatan murni tak kasat matanya bisa bertahan. Bab 13. Ujian masuk sekte naga emas. Gerbang hitam sekte naga emas terbuka perlahan, suara batu beradu bergema bagai raungan naga kuno. Dari balik kabut emas, puluhan murid berjubah hitam dan emas berdiri rapi. Tatapan mereka tajam menyambut kedatangan rombongan. Xiaohan melangkah masuk bersama Long Tian dan putrinya, Long Sui. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara lantang bergema dari dalam gerbang. Siapapun yang hendak menjadi bagian dari sekte naga emas harus melewati ujian masuk. Tidak ada pengecualian, meski kau datang bersama penatua. Dari balik kerumunan, seorang pria berambut putih panjang muncul. Tubuhnya kurus, namun aura tekanan spiritualnya begitu kuat hingga murid-murid yang berdiri di sampingnya menunduk hormat. Dialah penjaga ujian sekte, tetua yang dipercaya menjaga kemurnian rekrutmen murid baru. Long Tian hanya mengangguk tenang. Atur ujianmu, Tetua Bai. Aku hanya membawa anak ini sebagai calon. Keputusan sepenuhnya ada padamu. Tetua Bai menatap Xiaohan dengan sorot penuh selidik. Kau terlihat biasa, tapi aku ingin melihat apakah rumor tentangmu benar adanya. Bersiaplah. Ia mengimbaskan lengan jubahnya dan seketika formasi cahaya muncul di tengah halaman besar. Lingkaran raksasa dengan ukiran naga dan singa terbentuk memancarkan aura kuno. Langkah pertama ujian adalah lingkaran penindasan. Semua calon murid harus masuk dan menahan tekanan spiritual dari formasi. Semakin lama kau bertahan, semakin tinggi nilaimu. Jika kau roboh, maka keluarlah dan jangan pernah bermimpi menjadi murid sekte naga emas. Murid-murid baru yang lain sudah menunggu. Mereka semua berusia sebaya dengan Xiaohan, namun wajah mereka penuh percaya diri. Begitu lingkaran menyala, satu persatu melangkah masuk. Dalam sekejap, tubuh mereka bergetar. Wajah mereka memerah, seolah dipaksa menahan gunung yang menimpa bahu. Ada yang hanya mampu bertahan beberapa nafas, lalu terpental keluar dengan wajah pucat. Ada pula yang bertahan lebih lama, gigi terkatup rapat, urat di leher menegang. 70 nafas! Hebat! Sorak salah seorang penguji ketika seorang murid hampir pingsan, namun masih berusaha bertahan. Tatapan semua orang lalu tertuju pada Xiaohan ketika namanya dipanggil. Ia melangkah tenang memasuki lingkaran. Detik itu, tekanan formasi jatuh padanya. Namun, berbeda dengan murid-murid lain, wajah Xiaohan tetap datar tanpa perubahan sedikit pun. Kekuatan tak kasat mata miliknya berdenyut pelan, membentuk lapisan perisai alami. Semua tekanan dari formasi ditolak begitu saja seperti ombak yang pecah di karang kokoh. Mengapa tak ada reaksi? Waktu terus berlalu. 10 nafas, 20, 50, 100. Murid-murid lain satu persatu sudah terhempas, sementara Xiaohan masih berdiri bahkan dengan mata terpejam seolah sedang bermeditasi santai. Bisik-bisik mulai memenuhi aula. Mustahil, formasi itu dibuat untuk menindas murid berbakat sekalipun. Apa pemuda desa ini benar-benar tidak merasakan tekanan? Mata Tetua Bai semakin tajam. Ia menambahkan energi ke dalam formasi, meningkatkan penindasan hingga 2 kali lipat. Batu di sekeliling lingkaran retak, udara bergetar. Murid-murid yang menonton ikut terhuyung karena dampak sampingan. Namun Xiaohan tetap berdiri tegak. Ia membuka matanya perlahan, menatap langsung ke arah Tetua Bai. Apakah ini sudah puncaknya? Seketika, keheningan mencekam menyelimuti seluruh halaman. Bahkan Long Sui yang biasanya dingin pun terbelalak. Tidak menyangka pemuda desa ini sanggup melawan formasi kuno tanpa sedikit pun kesulitan. Tetua Bai akhirnya menghela nafas panjang. Cukup, tidak perlu diteruskan. Pemuda ini lulus ujian pertama dengan hasil yang tak pernah terjadi sebelumnya.
Sorak campur keterjakutan memenuhi udara. Xiaohan telah resmi melewati gerbang pertama Sekte Naga Emas, namun di balik sorakan itu, benih iri dan permusuhan mulai tumbuh dari para murid lain yang merasa terancam oleh keberadaannya. Bab 14. Ujian kedua, arena pertempuran. Setelah lolos dari lingkaran penindasan tanpa luka sedikit pun, Xiaohan segera menjadi pusat perhatian. Murid-murid baru memandangnya dengan kagum, sementara sebagian murid lama menatap dengan penuh kebencian. Mereka tidak suka melihat seorang pemuda desa mencuri sorotan hanya dengan berdiri diam. Tetua Bai kembali mengibaskan lengan jubahnya. Ujian kedua, arena pertempuran. Seorang murid baru harus membuktikan dirinya dengan mengalahkan salah satu murid lama yang dipilih. Ini untuk memastikan kau bukan hanya kuat dalam menahan tekanan, tapi juga mampu bertarung. Sorak-sorai terdengar. Dari sisi arena, seorang pemuda tinggi dengan rambut panjang terikat maju. Tubuhnya kekar, auranya ganas. Namanya Fang Le, murid tingkat menengah yang terkenal dengan kekuatan tinjunya yang bisa menghancurkan batu besar. Ia menatap Xiaohan dengan senyum meremehkan. Anak desa, kau beruntung bisa bertahan dalam lingkaran. Tapi melawan aku, kau akan tahu arti kata hancur. Arena pertempuran berbentuk lingkaran batu, dikelilingi 20 murid yang berteriak memberi semangat. Long Sui berdiri di pinggir arena. Kedua tangannya terlipat di dada. Matanya menatap tajam, ingin tahu apakah Xiaohan benar-benar sehebat rumor yang mulai merebak. Pertarungan dimulai, seru Tetua Bai. Fang Le melompat ke depan secepat kilat. Tinjunya kanan menyala dengan energi merah menyala seperti api yang hendak menghabisi Xiaohan. Suara angin pecah mengiringi hantaman itu. Namun Xiaohan hanya melangkah setengah langkah ke samping. Tinju itu melewati tubuhnya tanpa menyentuh sedikit pun. Tidak ada ekspresi gugup di wajahnya, hanya ketenangan. Fang Le mendengus. Ia menghantam lagi, kali ini dengan kombinasi pukulan bertubi-tubi. Batu arena retak, debu berterbangan. Para murid berteriak agum melihat kekuatan Fang Le yang menggetarkan bumi. Namun itu semua seolah menghantam ruang kosong. Xiaohan melangkah ringan. Tubuhnya dilindungi oleh kekuatan murni tak kasat mata. Setiap serangan yang seharusnya menghancurkan tubuhnya terpantul bahkan sebelum menyentuh kulitnya. Apa yang kau lakukan? Bertarunglah! Teriak Fang Le dengan mata melotot, frustrasi. Xiaohan menatapnya dengan dingin. Kau terlalu berisik. Dalam sekejap, ia mengangkat tangannya. Kekuatan murni yang tak kasat mata berdenyut. Fang Le akan menabrak dinding. Tubuhnya terpental mundur belasan langkah, menghantam batu hingga retak. Suasana mendadak sunyi, semua murid menahan nafas. Fang Le bangkit dengan susah payah, darah menetes dari sudut bibirnya. Dengan teriakan marah, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Api merah membungkus tubuhnya, tinjunya kini seperti meteor jatuh. Ia melompat tinggi, hendak mengakhiri Xiaohan dengan pukulan terakhir. Xiaohan tetap berdiri tenang. Saat tinju itu hampir menghantam, kekuatan murninya meledak. Dalam sekejap, api Fang Le padam, auranya lenyap, dan tubuhnya terhempas ke tanah. Suasana bergetar, debu menutupi pandangan. Ketika debu hilang, Fang Le terbaring tak sadarkan diri, sementara Xiaohan masih berdiri di tempat yang sama, tanpa tersentuh sedikit pun. Sorak-sorai meledak. Beberapa murid berteriak kagum, sementara yang lain terdiam, tidak percaya. Tetua Bai menatap Xiaohan dengan mata berkilat tajam. Lulus, dengan kemenangan mutlak. Long Sui menggenggam tangannya erat di sisi tubuhnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa detak jantungnya berdebar. Pemuda desa itu benar-benar berbeda. Bab 15. Resmi menjadi murid Sekte Naga Emas. Langit sore mulai memerah keemasan. Arena pertempuran masih dipenuhi debu dari benturan sebelumnya. Fang Le tergeletak tak sadarkan diri, sementara Xiaohan berdiri tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Tetua Bai mengangkat tangannya, suaranya menggema lantang. Dengan ini, aku umumkan bahwa pemuda bernama Xiaohan resmi diterima sebagai murid baru Sekte Naga Emas.
Sorak-sorai terdengar di sekeliling arena. Sebagian besar murid bersorak dengan semangat terkesan oleh kekuatan misterius Xiaohan. Namun, tak sedikit pula yang wajahnya berubah masam. Iri dan benci menguasai hati mereka. Long Tian mengangguk tipis lalu berbisik pada Long Shui. Ingatlah gadis, pemuda ini bukan orang biasa. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari asal-usulnya. Long Shui hanya diam, namun tatapannya tak bisa lepas dari sosok pemuda desa itu. Ada sesuatu yang membuatnya tak tenang setiap kali melihat Xiaohan, entah itu kekuatan misteriusnya atau tatapan matanya yang penuh keyakinan. Beberapa murid lama berbisik-bisik di sudut arena. Mustahil, anak itu pasti menggunakan trik. Tidak mungkin ia benar-benar sekuat itu, aku harus menyelidikinya. Sementara itu, Tetua Bai mendekati Xiaohan. Mulai saat ini, kau adalah murid resmi. Kau akan ditempatkan di pavilion bintang rendah, tempat bagi murid tingkat pemula. Jangan sombong hanya karena kemenanganmu hari ini. Di dalam sekte, jalanmu masih sangat panjang. Banyak murid yang jauh lebih kuat darimu. Xiaohan hanya menunduk sedikit, tanda hormat. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa kekuatannya berbeda. Bukan sekedar kuat, melainkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tak bisa ditandingi. Ketika ia melangkah keluar dari arena, beberapa murid baru mendekatinya dengan tatapan kagum. "Saudara Xiao, kau luar biasa. Tolong ajari aku bagaimana cara menahan tekanan formasi itu." Xiaohan hanya tersenyum tipis dan berjalan melewati mereka tanpa banyak bicara. Ia bukan orang yang suka pamer, apalagi berbasa-basi. Namun langkahnya terhenti ketika seorang murid lama tiba-tiba menghalangi jalannya. Pemuda itu berjubah emas, berbeda dari murid biasa. Wajahnya tampan, tapi senyumnya sinis. "Tahu bernama Xiaohan, bukan?" "Haha, aku mengaku pertunjukanmu barusan lumayan menarik. Tapi ingat, di Sekte Naga Emas ada tingkatan. Dan kau tetaplah murid kelas rendah." Xiaohan menatap datar. "Dan kau siapa?" Murid itu tertawa dingin. "Namaku Lo Feng, murid inti tingkat menengah. Mulai hari ini, jangan berpikir kau bisa hidup tenang di sekte ini. Aku tak suka wajah sok tenangmu." Ucapan itu membuat murid lain bergidik. Nama Lo Feng bukanlah nama asing. Ia terkenal dengan bakat luar biasa, calon murid elit yang digadang-gadang akan menjadi penjaga inti sekte. Tetua Bai hanya menghela nafas dari jauh. Ia tahu konflik sudah mulai tumbuh. Di sekte sebesar ini, setiap murid baru berbakat pasti akan menimbulkan iri hati dan permusuhan. Xiaohan tak bergeming. Ia hanya melangkah melewati Lo Feng, meninggalkan satu kalimat ringan namun penuh makna. "Kalau kau menjatuhkanku, datanglah. Aku akan menunggumu." Keheningan sejenak menyelimuti arena. Sebelum bisik-bisik mulai merebak. Hari itu, Xiaohan bukan hanya resmi diterima sebagai murid Sekte Naga Emas, tapi juga sudah menanamkan benih konflik besar dengan salah satu murid inti berbahaya. Dan semua orang tahu, ini baru permulaan. Bab 16. Kehidupan baru di Pavilion Bintang Rendah. Matahari pagi menyinari pegunungan megah tempat berdirinya Sekte Naga Emas. Dari kejauhan, pavilion-pavilion megah itu menjulang tinggi, diselimuti kabut spiritual yang tak pernah hilang. Namun, di bagian paling bawah gunung, terdapat sebuah area sederhana, Pavilion Bintang Rendah, tempat bagi murid-murid pemula. Xiaohan tiba di tempat itu dengan langkah tenang. Pavilionnya berupa bangunan kayu sederhana, jauh berbeda dengan haula indah para murid inti. Meskipun begitu, baginya tempat ini sudah lebih dari cukup. Ia tak pernah peduli pada kemewahan. Di halaman, beberapa murid pemula tengah berlatih jurus dasar. Mereka menoleh ketika melihat Xiaohan datang. Ada yang menatap penuh rasa kagum, ada pula yang berbisik-bisik iri. Nama Xiaohan sudah menyebar cepat setelah keberhasilannya di ujian masuk. Seorang murid kurus berwajah ramah mendekat. "Kau pasti Xiaohan, aku Li Wan, penghuni lama pavilion ini. Selamat datang, kalau butuh sesuatu, kau bisa menanyakannya padaku." Xiaohan mengangguk sopan. "Terima kasih." Li Wan menepuk pundaknya. "Kau beruntung ditempatkan di sini,
Tidak ada banyak aturan ketat asalkan kau rajin berlatih. Tapi hati-hati, ada murid lama yang tidak suka pada pendatang baru, terutama yang namanya langsung terkenal. Xiaohan hanya menanggapi dengan senyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan pandangan meremehkan maupun iri hati sejak di desanya. Hari-harinya di pavilion pun mulai dimulai. Pagi ia gunakan untuk berlatih teknik dasar sekte, jurus naga hitam, sebuah seni bela diri tingkat rendah. Gerakannya sederhana, namun jika dipraktikkan ribuan kali, bisa mengasah tubuh menjadi keras bagai baja. Namun meski berlatih, ia tidak bergantung pada jurus itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kekuatan murni yang ada di tubuhnya jauh melampaui semua seni bela diri yang ada. Saat ia bergerak, energi tak kasat mata melindungi tubuhnya, membuat setiap gerakan dasarnya seolah memiliki kekuatan 10 kali lipat dibanding murid lain. Beberapa murid memperhatikan dari jauh. Lihat itu, kenapa jurusnya terlihat sekuat itu meski ia baru berlatih? Itu aneh, seolah ada sesuatu yang melindunginya. Selain berlatih, Xiaohan juga mulai menjelajahi lingkungan sekte. Ia menemukan bahwa pavilion bintang rendah hanya mendapatkan sedikit sumber daya, pil obat jarang, akses ke ruang latihan terbatas, dan murid pemula sering dipandang rendah. Namun Xiaohan tidak mengeluh. Malam harinya ia duduk bersila di kamarnya, memejamkan mata, kekuatan murninya berdenyut pelan menyatu dengan aliran nafasnya. Tidak ada cahaya, tidak ada aura yang bisa dilihat orang lain. Namun di dalam tubuhnya, badai kekuatan tersembunyi terus berkembang, diam-diam memperkuat setiap sel tubuhnya. Di luar kamar, beberapa murid berbisik-bisik. Kau dengar? Katanya Xiaohan menolak indahan jamuan dari murid inti Lo Feng. Dia berani sekali, itu artinya masalah besar akan segera datang. Meski kabar buruk menyebar, Xiaohan tetap duduk tenang. Ia tahu bahwa jalan seorang kultivator sejati bukanlah jalan yang dipenuhi kedamaian. Musuh akan selalu datang, ujian akan selalu menghadang. Dan baginya, semua itu hanyalah batu loncatan menuju kekuatan yang lebih tinggi. Pagi berikutnya, ia membuka matanya. Hari ini, aku akan melangkah sedikit lebih jauh. Kehidupan baru Xiaohan di pavilion bintang rendah baru saja dimulai, namun bayang-bayang konflik besar sudah menggantung di langit sekte. Bab 17. Awal konflik di pavilion bintang rendah. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti halaman latihan pavilion bintang rendah. Para murid baru berkumpul untuk berlatih jurus dasar, suasana awalnya tenang. Namun ketenangan itu pecah ketika beberapa murid lama masuk dengan wajah penuh kesombongan. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda jangkung bernama Zhao Kang, murid lama yang terkenal keras kepala dan sering menindas pendatang baru. Senyumnya sinis ketika matanya menangkap sosok Xiaohan yang sedang berlatih jurus naga hitam. Jadi ini dia, si pahlawan baru yang mengalahkan Fang Li. Suara Zhao Kang lantang. Aku ingin tahu, apakah kau benar-benar hebat atau hanya kebetulan semata? Beberapa murid di sekitar langsung diam, suasana menegang. Li Yuan, teman baru Xiaohan, berbisik cemas. Hati-hati, Zhao Kang sering mencari gara-gara. Dia tidak akan membiarkanmu tenang di pavilion ini. Xiaohan berhenti bergerak, menoleh dengan tatapan datar. Kalau kau ingin menguji diriku, silakan. Tapi jangan ganggu murid lain. Zhao Kang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dengar itu, sok bijak. Kau kira di sini ada tempat untuk sikap tenangmu? Di pavilion bintang rendah, yang kuat berkuasa, yang lemah diinjak. Tanpa menunggu balasan, Zhao Kang melangkah maju. Kepalan tangannya dipenuhi aura energi emas samar, tanda ia sudah mencapai tingkat lapisan kulit perunggu, tahapan fisik yang membuat tubuh keras seperti logam. Ia menghantamkan tinjunya ke arah dada Xiaohan dengan kecepatan menggetarkan udara. Boom! Suara dentuman keras menggema. Namun tubuh Xiaohan tetap berdiri tegak. Ia bahkan tidak bergeser sedikit pun. Energi tak kasat mata yang melingkupinya menyerap seluruh kekuatan pukulan itu. Seakan Zhao Kang baru saja memukul tembok baja tak terlihat. Murid-murid lain ternganga. Apa yang terjadi? Pukulan Zhao Kang ditahan begitu saja. Wajah Zhao Kang berubah merah padam. Ia meraung,
mengerahkan 2 tinju sekaligus bertubi-tubi menghantam tubuh Shohan. Bam! 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 Getaran mengguncang tanah. Namun hasilnya sama. Shohan tetap berdiri tegak, bahkan sorot matanya tidak berubah sedikit pun. Akhirnya, Shohan mengangkat tangannya. Dengan gerakan ringan, ia mendorong dada Zhao Kang. Tak terlihat ada energi apapun. Hanya sentuhan sederhana. Namun, tubuh Zhao Kang langsung terlempar sejauh 5 meter, jatuh menghantam dinding paviliun hingga mengerang kesakitan. Keheningan menyelimuti halaman latihan. Semua murid menatap Shohan dengan tatapan campuran antara kagum dan takut. Li Wan terbelalak lalu tertawa kecil. Aku sudah menduga. Kau memang bukan orang biasa. Sementara itu, Zhao Kang terhuyung bangun, wajahnya pucat. Tatapan matanya dipenuhi kebencian. Jangan senang dulu, Shohan. Ini baru permulaan. Kau sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya disentuh. Dengan kata-kata itu, ia meninggalkan pavilion bersama kelompoknya sambil menahan rasa sakit di dadanya. Shohan hanya menatap punggung mereka dengan tatapan tenang. Kalau mereka ingin datang, biarkan saja. Aku tak pernah mundur. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa pertempuran barusan hanyalah pemantik kecil. Murid-murid lama bukanlah masalah utama. Yang harus ia waspadai adalah murid inti, terutama Luo Feng yang jelas sudah mengincarnya sejak awal. Bab 18. Konflik makin besar. Di sebuah paviliun megah di puncak gunung, asap dupa membumbung menandakan tempat itu milik para murid inti. Di tengah aula, duduk seorang pemuda tampan dengan pakaian emas mewah, sorot matanya tajam penuh kesombongan. Dialah Luo Feng, salah satu murid inti paling menonjol di Sekte Naga Emas. Tiba-tiba pintu aula terbuka keras. Zhao Kang masuk terburu-buru, wajahnya masih pucat akibat luka. Ia berlutut di depan Luo Feng, suaranya penuh kepanikan dan dendam. Kakak Luo Feng, aku dipermalukan oleh murid baru bernama Shohan. Dia mengalahkanku di depan semua orang. Jika berita ini menyebar, nama baikmu juga ikut tercoreng karena kau adalah yang merekomendasikannya. Luo Feng membuka matanya perlahan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Oh, jadi anak itu benar-benar berani menolak jamuanku dan sekarang mempermalukan murid lamaku? Menarik. Ia berdiri, auranya menyapu ruangan seperti badai. Tekanan spiritual begitu kuat hingga Zhao Kang hampir tak sanggup bernafas. Jangan takut, Zhao Kang. Kekalahanmu hanya permulaan. Aku sendiri yang akan menguji bocah itu. Tapi nanti saja. Biarkan rumor berkembang. Biarkan semua murid tahu, seorang pendatang baru berani melawan garis atas. Zhao Kang menunduk, giginya bergemretuk. Baik kakak Luo Feng. Aku akan sebarkan kabar itu. Sementara itu, di paviliun bintang rendah, Shohan kembali berlatih tenang, namun ia sudah menyadari perubahan atmosfer. Bisikan-bisikan terdengar di mana-mana. Itu dia, Shohan. Katanya menolak jamuan Luo Feng. Gila, berani sekali dia. Kalau Luo Feng marah, hidupnya di sekte ini tamat. Tapi, kau lihat, dia mengalahkan Zhao Kang tanpa terluka sedikit pun. Apa dia punya kekuatan tersembunyi? Bisikan itu membuat banyak murid semakin penasaran, sekaligus menjauh. Shohan kini seperti pusat-pusaran badai. Li Wan mendekat dengan wajah cemas. Shohan, sebaiknya kau hati-hati. Luo Feng bukan orang sembarangan. Dia sudah berada di tingkat lapisan darah emas, jauh di atas semua murid biasa. Bahkan para tetua memperhatikannya. Kalau dia turun tangan sendiri, itu akan berbahaya. Shohan tetap berdesila. Suaranya rendah namun mantap. Jika ia datang, biarkan saja. Aku tidak mencari masalah, tapi aku juga tidak akan mundur. Hari berganti. Rumor tentang Shohan semakin menyebar hingga ke seluruh sekte. Nama murid baru dari desa terpencil kini menggema setara dengan nama para murid inti yang telah lama terkenal. Di ruang latihan utama, beberapa murid bahkan membicarakannya dengan nada tertawa. Hahaha, seorang anak kampung berani menantang naga emas kita. Hahaha, aku ingin lihat bagaimana dia hancur. Luo Feng pasti akan turun tangan dalam waktu dekat. Di kediamannya, Luo Feng menatap langit malam. Sorot matanya dingin. Shohan, aku sudah lama bosan dengan para murid pemula yang tidak tahu diri.
Kau akan menjadi contoh sempurna. Sekte Naga Emas adalah milik orang kuat, bukan pengembara dari desa kecil. Ia menggenggam tangannya, energi emas menyala terang. Bersiaplah, pertempuranmu yang sebenarnya segera bermulai. Di paviliun bintang rendah, Xiaohan masih duduk tenang, dikelilingi kekuatan murni tak kasat mata yang terus tumbuh dalam diam. Ia bisa merasakan badai besar semakin dekat. Kalau ini jalannya, aku akan hadapi. Tak peduli siapapun lawanku. Bab 19. Tantangan Luo Feng. Langit cerah siang itu, halaman utama Sekte Naga Emas dipenuhi ribuan murid. Suasana riuh karena kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya menjadi nyata. Luo Feng, murid inti paling menonjol, menantang secara terbuka seorang murid baru bernama Xiaohan. Di panggung batu raksasa, Luo Feng berdiri gagah. Pakaian emasnya berkilau, auranya menekan hingga banyak murid sulit bernafas. Tatapannya menyapu kerumunan, penuh wibawa dan kesombongan. Hari ini aku, Luo Feng, berdiri di sini bukan untuk unjuk kekuatan, melainkan untuk meluruskan aturan. Ada seorang murid baru yang berani menolak undanganku dan bahkan berani mempermalukan murid lamaku di hadapan umum. Kalau hal seperti ini dibiarkan, apa artinya kehormatan sekte kita? Surakan keras terdengar dari para murid pendukungnya. Benar, hancurkan saja anak baru itu. Tak tahu diri, berani menolak Luo Feng. Di sisi lain, beberapa murid berbisik lirih. Xiaohan memang aneh, dia berbeda. Tapi apa mungkin dia bisa menandingi Luo Feng? Tak lama, sosok tenang dengan pakaian sederhana melangkah maju. Xiaohan. Wajahnya tanpa ekspresi, tatapannya jernih. Ia berdiri di depan panggung, menatap Luo Feng lurus. Aku tidak menolak undanganmu untuk meremehkanmu, kata Xiaohan pedang. Aku hanya tidak ingin terikat dengan pesta dan kemewahan. Aku datang ke sekte ini untuk berlatih, bukan untuk tunduk pada nama besar seseorang. Kata-kata itu membuat kerumunan terdiam sejenak, lalu bergemuruh. Ada yang terkejut, ada yang menertawakan. Luo Feng tersenyum tipis, tetapi sorot matanya dingin. Kau berani berbicara seperti itu di depanku. Baiklah, hari ini aku tantang kau di arena resmi sekte. Semua murid akan menjadi saksi. Siapa yang benar-benar layak disebut murid sejati sekte Naga Emas. Xiaohan menghela nafas perlahan. Aura tak kasat mata mulai bergetar tipis di sekeliling tubuhnya. Namun tidak ada yang bisa melihatnya. Kalau itu yang kau inginkan, aku terima. Beberapa tetua sekte yang hadir di panggung atas saling pandang. Salah satunya, Tetua Ling mengelus janggutnya sambil bergumam. Anak ini berani sekali melawan Luo Feng di usia semuda itu. Entah bodoh, entah luar biasa. Tetua lain mengangguk. Biarkan saja, ujian keras kadang melahirkan naga sejati. Arena resmi sekte disiapkan. Batu raksasa berbentuk lingkaran dikelilingi formasi pelindung agar ledakan energi tidak mengenai penonton. Ribuan murid berkerumun menanti duel besar yang akan menjadi perbincangan selama bertahun-tahun. Luo Feng melangkah ke tengah arena. Energi emas membungkus tubuhnya, berkilau laksana perisai dan senjata sekaligus. Setiap gerakannya membawa tekanan, membuat tanah bergetar. Xiaohan melangkah pelan, wajahnya tetap datar. Tak ada aura, tak ada energi terlihat. Darinya hanya tampak seperti pemuda biasa dari desa. Namun justru itulah yang membuat sebagian orang merasa ngeri. Seolah ada sesuatu yang tersembunyi, menunggu meledak. Luo Feng mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Xiaohan. Bersiaplah, hari ini aku tunjukkan jurang antara langit dan bumi, antara murid inti dan murid sampah sepertimu. Kerumunan bersorak keras. Jurang, kita lihat nanti siapa yang benar-benar terjatuh. Suara gong bergema. Duel antara Xiaohan dan Luo Feng pun dimulai. Bab 20. Duel dahsyat di arena. Suara gong bergema mengguncangkan hati ribuan murid.
Arena batu segera dipenuhi energi. Luo Feng melangkah maju, setiap langkahnya memunculkan retakan di permukaan tanah. Aura emas yang menyelubunginya semakin tebal, berkilau bagaikan dewa perang turun ke bumi. "Xiaohan, rasakan jurus pertamaku, tebasan naga emas!" teriaknya lantang. Tiba-tiba lengannya bergerak cepat, cahaya emas terkumpul membentuk seekor naga raksasa. Dentuman keras terdengar, naga emas itu meluncur deras, menerjang lurus ke arah Xiaohan. Kerumunan bersorak. "Luar biasa! Jurus pembuka Luo Feng saja sudah seperti petir di langit. Hancurlah anak desa itu!" Namun di tengah teriakan itu, Xiaohan masih berdiri tenang. Tidak ada aura, tidak ada kilapan. Hanya tubuh sederhana yang tampak tak berdaya. Lalu sesuatu yang tak kasat mata bergetar. Kekuatan murni yang tersembunyi menyelimuti tubuh Xiaohan bagai lapisan tak terlihat. Saat naga emas itu menabraknya, suara dentuman keras meledak. Asap dan cahaya menyilaukan meluap. Debu menutupi arena. Semua orang menahan nafas. Ketika kabut perlahan sirna, sosok Xiaohan muncul kembali. Ia masih berdiri di tempat yang sama, bahkan tidak bergeser sedikit pun. Pakaian sederhana itu hanya berkibar oleh angin benturan, tanpa goresan. "Ah, apa?" seru Zhao Kang dari tepi arena. Wajahnya pucat. Tidak mungkin, jurus naga emas Luo Feng tidak meninggalkan bekas. Luo Feng mengerutkan kening, matanya berkilat marah. "Menarik, kau punya sesuatu untuk menahan seranganku. Tapi, mari lihat sampai kapan kau bisa bertahan." Ia melompat tinggi, tangannya berubah seperti cakar, cahaya emas terkondensasi. "Cakar naga surga!" Cakar emas raksasa menebas turun, menghantam arena dengan kekuatan yang sanggup menghancurkan batu gunung. Gelombang kejut melanda, membuat murid-murid di barisan depan terhuyung mundur. Namun lagi-lagi, Xiaohan tak bergeming. Kekuatan murni yang tak kasat mata menahan semua serangannya. Dari sudut pandang orang lain, seakan-akan Luo Feng sedang menghantam dinding kosong yang tak bisa dipecahkan. Xiaohan akhirnya mengangkat pandangannya. Suaranya rendah tapi jelas terdengar ke seluruh arena. "Jika hanya itu kekuatanmu, maka kau belum cukup untuk menjatuhkanku." Kata itu menusuk hati Luo Feng. Ia meraung, matanya merah. "Jangan sombong, aku akan hancurkanmu." Energi emasnya meledak, tubuhnya seperti diselubungi naga murni. Ia menggunakan jurus puncaknya, ritual emas 1000 tebasan. 1000 kilatan cahaya emas menyerbu dari segala arah melumat arena hingga bergentar keras. Para murid menutup mata, sebagian bahkan berteriak ketakutan. Arena diliputi cahaya bagaikan matahari kedua. Namun ketika cahaya itu menghilang, yang tersisa hanyalah sosok Xiaohan, masih berdiri tegak, tak terluka sedikit pun. Kali ini tatapan Xiaohan berubah. Ia melangkah maju, kekuatan murni yang tak kasat mata bergemuruh. Tanah bergetar di bawah kakinya. "Sekarang, giliranku."